Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngebahas soal soal latihan untuk persiapan ujian semester. Ini video kedua yang ngebahas soal dari nomor 11 sampai soal nomor 20. Video pertamanya bagi yang belum nonton silahkan tonton, linknya nanti bakal muncul di kanan atas ini. Oke? Silahkan tonton dulu video pertama baru nonton yang ini, video kedua. Nah, kalau mau download soalnya, kalian bisa download soalnya full dari pertama nomor 1 sampai 30 pada link yang ada di deskripsi video di bawah. Oke? Silakan download, lalu kerjakan dulu soalnya biar belajarnya lebih efektif. Kerjakan dulu soal-soal latihannya, baru kalau udah selesai lihat pembahasan ini. Oke? Sip, kita bahas mulai dari soal nomor 11. Diketahui sebuah taman kota berbentuk lingkaran dengan diameter 70 meter. Ada sebuah taman kota. Taman berbentuk lingkaran. Anggap ini tamannya berbentuk lingkaran. Diameter itu berarti jarak dari ujung kiri ke ujung kanan. Diameternya katanya sama dengan 70 meter. Oke? Kalau diameternya 70, berarti jari-jarinya berapa? Setengah dari diameter. 35 meter. Di sekeliling taman akan ditanami pohon palem dengan jarak antar pohon 4 meter. Ada pohon palemnya di sini. Oke? Terus antara satu pohon dengan pohon yang lain itu jaraknya berapa? 4 meter. Jadi jarak ini ke sana itu 4 meter. Nah, katanya kalau satu pohon itu harganya Rp75.000. Yang ditanya, berapa seluruh biaya pembelian pohon palem untuk ditanam di sekeliling taman ini? Yang ditanya, berapa total biaya? Maka yang pertama harus kita cari, kalau kita mau mencari total biayanya, ya cari dulu berapa jumlah pohonnya. Oke? Berapa jumlah pohonnya? Kalau udah dapat jumlah pohon, tinggal dikali sama 75.000. Satu pohon 75.000. Kalau ada 10 pohon, tinggal dikali 10. Nah, gimana cara mencari jumlah pohonnya? Nah, sekarang coba lihat. Jarak antar pohon itu berapa? 4 meter. Pohon akan ditanam di sekeliling ini. Oke? Pohon ditanam di kelilingnya. Karena satu pohon jaraknya 4 meter, dan kalau kita bisa tahu berapa total panjang ruas keliling ini, maka jumlah pohon bisa kita hitung dengan cara membagi antara keliling lingkaran dengan 4 meter. Oke? Keliling lingkaran panjang seluruh garis lingkaran ini. Oke? Satu pohon jaraknya 4 meter. Berarti jumlah pohonnya tinggal bagi kelilingnya kita bagi sama 4. Oke? Nah, sekarang coba. Kalau kita hitung, apa rumus keliling? Ingat, rumus kalau luas lingkaran itu sama dengan pi r kuadrat. Kalau keliling lingkaran itu sama dengan 2πr. Oke? Kelilingnya berarti 2πr dibagi sama 4. Sama dengan 2 kali pi. Berapa nilai pi yang kita pakai? 22/7. Kalau lupa, silahkan lihat catatannya atau lihat video pertama. Oh ya, biar belajarnya juga efektif, sambil nyatat setelah lihat pembahasan ini nomor 11, catat dulu, baru nanti lanjut ke soal nomor 12. Pause videonya, catat pembahasannya, baru ke nomor 12. Oke? 2 kali 22/7 dikali sama R. Berapa R-nya? 35. Kita bagi sama 4 meter. Oke? Ada perempatnya, berarti terakhir perempat. Kita coret. 7 sama 35 bisa dicoret nggak? 35 bagi 7? 5. Oke? 2 kali 5, 10. Kali 22, 220. Jadi ini nanti jadinya sama dengan 220 yang dibagi sama 4. Berarti jumlah pohonnya berapa 220 dibagi 4? 55. Berarti ada 55 pohon. Oke? Karena satu pohon biayanya 75.000, maka total biaya itu sama dengan 55 dikali 75.000. Satu pohon 75.000. Kalau kita bagi 55 pohon, kalau kita belinya 55 pohon, ya berarti 55 kali 75.000. Nah, berapa 55 dikali 75? Ayo, berapa? 75 kali 55. Biasa kan ngitungnya manual ya. Meskipun kalian ujian di rumah,
Ya, hitung aja manual, jangan pakai kalkulator biar nanti ngitungnya lebih cepat. 5 kali 5 25, 5 2, 5 kali 7 35, tambah 2 37. 5 kali 5 25, ini sama karena 5 sama 5 berarti 375 juga. Dijumlahkan jadi berapa? 5. Nih, mepet. 5 tambah 7 12, 1, 4 tambah 7 11, 1 jadi berapa? 4125. Berarti ini adalah 4125 tambahin nolnya 3. 1 2 3. 4.125.000. Jadi jawabannya adalah C. Oke? Lanjut ke soal nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar lingkaran. Katanya jari-jari lingkaran sama dengan 14 cm. Terus maka luas tembereng. Yang mana yang tembereng? Yang ini. Oke? Jadi bagian yang ini yang kita sebut sebagai tembereng. Berapa luas tembereng yang diarsir? Nah, kalau kita mau mencari luas tembereng, maka kita harus cari dulu luas juring. Oke? Perhatikan ini. Kita punya OAB. Luas tembereng secara umum rumusnya, luas tembereng itu sama dengan luas juring dikurangi sama luas segitiga. Oke? Luas juring, yang mana yang luas juring? Potongan pizza ini kita sebut sebagai juring. Oke? Jadi kalau juring itu yang ini. Kan pas di video pertama kita udah bahas bagian-bagian pada lingkaran. Yang juring itu yang ini. Oke? Ini O, ini B, ini A. Ini yang juringnya. Sudutnya di sini berapa? Ada lambang sudut siku-sikunya, berarti sudutnya adalah 90 derajat. Nah, kalau juringnya sudutnya 90 derajat, oke, secara umum luas juring itu sama dengan sudut juring theta itu sudut yang di sini, dibagi 360 derajat dikali sama pi r kuadrat. Pi r kuadrat adalah luas lingkaran. Oke, tetanya berapa? Kalau ini sudutnya siku-siku berarti 90 derajat. Dibagi 360 derajat dikali pi 22/7 kali r kuadrat. R-nya berapa? 14. Berarti 14 kuadrat atau bisa kita tulis 14 kali 14. Nah, apa yang bisa kita coret? 90 sama 360 itu bisa dicoret. Sama-sama dibagi 90, ini 1, yang ini 4. Berarti 1/4. Oke? Sama dengan ini 1/4 dikali 22/7 dikali 14 kali 14. 7 sama 14 ini juga bisa dicoret. Jadi berapa? 2. Oke? 1/4 dikali 22 kali 2 itu berapa? 44 dikali 14. Nah, ada yang bisa dicoret lagi? Ada 4 sama 44-nya. Jadi 11. Berapa 11 kali 14? 154. Oke? Cara gampang kali 11 itu kayak gini. Jadi, kalau kita mau ngali 11, nih, kadang-kadang di sekolah nggak diajarkan. Kalau mau ngali dengan 11, 11 kali 14, tulis 1, tulis 4. 1 tambah 4, 5. 154. Oke? 11 kali mau berapa? 7 misalkan. Maka tulis 2, 7, 2 tambah 7, 9. 297. Oke? 11 kali 3 berapa? 38 misalkan. 38. 3 tambah 8 berapa? 11. Lebih dari 10 kan? Maka tulis 1, satunya di sini. 1 tambah 3 jadi berapa? Jadi 4. Maka jadinya 418. Oke? Ini cara mengali sama 11. Luas juring kita udah punya. 154 adalah luas juring. Nah, luas segitiga, ya segitiga ini, segitiga OAB. Jadi luas juring OAB kurangi luas segitiga OAB. Perhatikan segitiga OAB. Segitiga OAB. Segitiganya adalah segitiga siku-siku. Oke? Karena jari-jarinya 14, yang mana jari-jari? Yang ini jari-jari, 14. Yang ke atas itu juga jari-jari nggak? Iya, dari pusat ke lingkaran itu jari-jari. Ini 14 juga. Jadi alasnya 14, tingginya 14. Luas segitiga, alas kali tinggi bagi 2. Berapa alasnya? 14 kali 14, kita bagi sama 2. 2 sama 14 coret, jadi berapa? 7. Berapa 14 kali 7? 98.
8. Oke, berarti luas temberengnya, luas juring 154, kita kurangi sama luas segitiga 98. Maka dapatnya sama dengan 156 dikurangi 98, maka hasilnya adalah kok 156? 154. 154 dikurangi 98 itu sama dengan 56. Maka jawaban soal ini adalah C. Oke? Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Juga gambar lingkaran. Jari-jari lingkarannya berapa? 7 cm. Jadi R-nya sama dengan 7 cm. Ditanya luas juring. Oke, luas juring. Berapa sudut juringnya? Sudut juringnya sama dengan 60 derajat. Tadi apa rumus juring? Luas juring sama dengan theta dibagi 360 derajat. Theta itu luas sudut juringnya ya, yang ini yang kita sebut dengan theta. Dikali pi r kuadrat dikali rumus luas lingkaran pi r kuadrat. Berapa theta? 60. Ini kita ganti hitam aja. 60 dibagi 360 derajat dikali pi. Berapa pi-nya? 22/7 dikali r kuadrat. R-nya 7. 7 kuadrat berarti sama aja dengan 7 kali 7. 7-nya coret. Oke. 60 sama 360 bisa kita bagi. Jadi berapa itu? Jadi 6 di bawah. Oke. Jadi 1/6. 22 kali 7. 154 dibagi 6. Nah, berapa 154 dibagi 6? 15 dibagi 6. 2. 2 kali 6. 12. 3. Turun. Ini dikurangi ya. 5 kurang 2, 3. 1 kurang 1 habis. 4-nya turun ke bawah. 34 dibagi 6. 5. 5 kali 6. 30. Sisa berapa? Sisa 4. Nggak perlu selesaikan. 25, sekian. Mana jawabannya? B. Oke? Lanjut. 14. Nah, ini kita udah masuk ke bagian lingkaran, garis singgung lingkaran. Ada garis singgung luar, ada garis singgung dalam. Oke? Garis singgung dua lingkaran. Kita bahas dulu materinya. Garis singgung dua lingkaran, atau sering juga disebut sebagai garis singgung persekutuan. Ada dua jenis garis singgung dua lingkaran, atau sering disebut sebagai garis singgung persekutuan. Yang pertama, ada namanya garis singgung persekutuan dalam. Oke? Oh, yang luar aja dulu kita bahas. Garis singgung persekutuan luar. Garis singgung persekutuan luar. Garis singgung persekutuan luar. Nah, apa maksud garis singgung persekutuan luar? Kalau kita punya dua buah lingkaran, ini lingkaran pertama, ini lingkaran kedua. Oke? Kalau kita buat garis, sebuah garis yang menyinggung kedua-dua lingkarannya, ini misalkan, maka garis ini kita sebut sebagai garis singgung persekutuan luar. Oke? Kalau yang dalam yang bagaimana? Dalam itu yang kayak gini. Kalau garis singgung persekutuan dalam, garis singgung persekutuan dalam, itu nanti gambarnya ini lingkaran, ini juga lingkaran, terus nanti garis singgungnya kayak gini. Oke? Satu nyinggung di bawah, satu lagi nyinggung di atas. Kalau persekutuan luar, sama-sama di bawah atau sama-sama di atas. Ini namanya persekutuan luar. Kalau persekutuan dalam, satu di bawah, satu di atas. Atau yang kiri ini di atas, yang di bawahnya, di bawah nyinggungnya. Nah, gimana cara ngitungnya? Gimana cara ngitung panjangnya? Biasanya kita ditanya berapa panjang garis singgungnya. Oke? Misalkan, garis singgungnya kita anggap sebagai S. Terus, jarak kedua pusat lingkarannya, misalkan kita anggap sebagai D. Oke? S sama dengan panjang garis singgung. Panjang garis singgung. D adalah jarak antara kedua pusat. D adalah jarak kedua pusat. D jarak kedua pusat. D sama dengan jarak kedua pusat lingkaran.
kedua pusat. Terus yang lingkaran yang besar kita anggap sebagai R. R jari-jari lingkaran 1, jari-jari lingkaran 1, R kecil, jari-jari lingkaran 2. Maka kalau kita ngomongin persekutuan luar, maka rumusnya S itu sama dengan akar dari D kuadrat dikurangi sama R besar kurang R kecil kuadrat. Ini rumus untuk garis singgung persekutuan luar. Oke? S sama dengan D kuadrat dikurangi R besar kurangi sama R kecil kuadrat. D adalah jarak antara kedua pusat, R besar jari-jari yang besar, R kecil jari-jari yang kecil. S adalah panjang garis singgung. Ini rumus untuk persekutuan luar. Oke? Persekutuan dalam nanti kita bahas rumusnya di soal yang nomor 15. Nah, sekarang lihat soal ini. Apa yang diketahui? Yang pertama, jari-jari yang besar. Berapa jari-jari lingkaran besarnya? 7 cm. Jari-jari lingkaran kecilnya 4 cm. Kemudian, jarak antara kedua pusat berarti jarak antara O dengan P. Yang ini 7, yang ini 4. Berarti jarak antara O sama P, jarak antara kedua pusatnya adalah 7 tambah 4, 11 cm. Nah, berapa jarak panjang QR? QR ini kita sebut sebagai garis singgung persekutuan luar. Oke, QR-nya sama dengan akar dari, pakai rumus ini berarti, D kuadrat dikurangi R besar kurang R kecil dikuadratkan. Oke, D dikuadratkan. Berapa D dikuadratkan? 11 kuadrat. Dikurangi R besar berapa? 7. Kurangi sama 4 dikuadratkan. Jadi kurangkan dulu baru dikuadratkan. R besar kurang R kecil. 7 kurang 4 dapat 3. 3 kuadrat. Akar 11 dari dikuadratkan 121. Kurang 3 dikuadratkan 9. Berapa 121 kurang 9? 112. Maka jawabannya adalah akar 112. Ada? Ada. B jawabannya. Oke? Ini kita sebut dengan persekutuan luar, garis singgung persekutuan luar. Nah, nomor 15, garis singgung persekutuan dalam. Kita bahas rumusnya dulu. Kalau dia garis singgung persekutuan dalam, garis singgung persekutuan dalam, kita buat lagi gambarnya. Ini lingkaran yang besar, ini lingkaran yang kecil. Nah, garis singgung persekutuan dalam, satu menyinggung bagian bawah lingkaran, satu lagi menyinggung bagian atas lingkaran yang di sebelah. Oh, ini kurang ke atas nih. Oke. Tahu kalau dari atas, pergi ke bawah sini. Ini kita sebut sebagai garis singgung persekutuan dalam. Nah, itu lingkaran kecilnya. Nah, mencari panjang garis ini, rumusnya mirip sama yang tadi. Oke, kita anggap panjang garis persekutuannya adalah S. S sama dengan akar dari D kuadrat dikurangi sama R besar tambah R kecil dikuadratkan. Oke? D kuadrat dikurangi R besar tambah R kecil dikuadratkan. Apa itu tadi D? D sama dengan jarak kedua pusat, jarak pusat kedua lingkaran. Terus, kalau R besar, jari-jari yang besar, jari-jari lingkaran besar. R kecil, jari-jari lingkaran kecil. S apa S? S sama dengan panjang garis singgung persekutuan dalam. Oke? Tadi panjang garis singgung persekutuan luar juga kita lambangkan dengan S. Bedanya cuma di sini nih. Kalau yang luar pakai kurang, kalau yang dalam pakai tambah. Oke? Nah, sekarang di soalnya. Jari-jari dua lingkaran masing-masing adalah 16 dan 24. Berarti R besar, yang mana yang R besar? 24, yang R kecil 16. Oke? Jika garis singgung persekutuan dalam lingkarannya adalah 9 cm. Garis singgung persekutuan dalam, S-nya 9 cm. Ini persekutuan dalam. Ditanya, maka jarak antara kedua pusat lingkaran adalah berapa? D-nya berapa? Nah, masuk ke rumusnya. S sama dengan akar dari D kuadrat kurang R tambah R kuadrat. R besar tambah R kecil dikuadratkan. Atau, boleh juga, kalau nyari S, kalau kita kuadratkan semua, S kuadrat sama dengan akarnya hilang, D kuadrat dikurangi sama R tambah R kecil dikuadratkan. Oke? Karena kita yang mau nyari D, maka pakai yang ini. Yang nggak pakai akar, yang ini. S kuadrat, S-nya berapa?
9. 9 dikuadratkan 81. D kuadrat mau dicari nilainya. R besar tambah R kecil. R besarnya 24. R kecilnya berapa? 16. Berapa 24 tambah 16? 40 dikuadratkan. Oke? 40 kuadrat, pindah ke sebelah. Ini kan min, pindah ke sebelah jadi apa? Jadi tambah. Berapa 40 dikuadratkan? 1600. Oke? Ditambah 81 sama dengan D kuadrat. Berarti D kuadrat nilainya sama dengan 1681. Ini D kuadrat. Kalau D saja berarti akar dari 1681. Kalau kita mau ngilain kuadratnya, ya kita akarkan. Nah, coba. Berapa akar dari 1681? Berapa kira-kira? Karena belakangnya 1, yang belakangnya 1 ya 1 kali 1. Maka jawabannya adalah A, 41. Kita coba. 41 kali 41. 1 kali 1, 1. 1 kali 4, 4. 4 kali 1, 4. 4 kali 4, 16. Jumlahkan 1, 8, 6, 1. 16, 8, 1. Iya benar, 41 jawabannya. Oke? A jawabannya. Sip, kita lanjutkan. Soal nomor 16. Nah, sekarang kita masuk ke bangun ruang, kubus. Yang ditanya, mana di antara gambar berikut yang merupakan jaring-jaring kubus? Oke? Pernah belajar jaring-jaring kubus? Kubus itu kan bentuknya kayak gini. Terdiri dari berapa sisi kubus? Ada 6 sisi kubus. Oke. Nah, ini gambar kubus. Ada yang menjadi alas, ada yang jadi tutup, ada yang depan, ada belakang, ada kanan, ada kiri. Ada 6 sisi kubus. Maka syarat pertama jaring-jaring kubus jumlah sisinya harus 6. Jumlah kotaknya harus 6. Ini semua udah 6. Oke? Terus kemudian untuk ngecek satu-satu, kalau kalian hafal mana yang bisa akan bagus. Yang pertama ciri-cirinya, jadi yang paling sering ditanya sebagai jaring kubus itu adalah kalau bentuknya kayak gini nih. Ada 4 di tengah-tengah, 4 kotak di tengah-tengah, terus 2 kotaknya lagi ada di samping kiri dan samping kanan. Terserah di mana posisinya. Oke, ini kita perbaiki gambar ya. Ada 4 yang berurutan seperti ini, lalu ada 2 kotak lagi kiri sama kanan. Terserah letaknya di mana. Boleh di sini, boleh di sini. Ini benar. Oke? Pokoknya ada 4, itu yang pertama. Ada 4 yang berurutan, 1 kiri, 1 kanan. Sama-sama di atas. Boleh. Oke? Pokoknya ada 4 berurutan, 1 kiri, 1 kanan. Yang kiri kanan terserah mau ditaruh di mana. Pokoknya 4 berurutan tengah-tengah, 1 di kiri, 1 di kanan. Berarti ini benar. 4 tengah-tengah, 1 di atas, 1 di bawah. Sama aja kayak gini nih. Berarti ini benar. Yang nomor 2, 4 berurutan, 1 di atas, 1 di bawah. Benar. Oke? Nah, sekarang gimana dengan ini? Nah, ini bentuk umum ya. Ada bentuk-bentuk lain seperti nomor 3 sama nomor 4. Cara ngeceknya, kita harus pastikan dia bentuknya nanti kayak gini. Oke? Ambil 1 yang tengah-tengah sebagai alas misalkan. Kalau ini kita anggap sebagai alas. Kalau ini alasnya, maka yang sebelah kiri ini akan jadi sisi kiri. Ini akan jadi sisi di depan. Ini kalau kita lipat akan jadi sisi depan. Ini akan jadi sisi kanan. Ini akan jadi sisi belakang. Terus ini pas nanti akan jadi tutupnya. Berarti ini bisa. Oke? 1, 2, 3 bisa. Gimana dengan nomor 4? Kalau ini kita jadikan alas, maka yang ini akan jadi sisi belakang. Kita lipat ke dalam. Yang alasnya ini biarkan di sini. Ini kita lipat, ini sisi belakang. Ini akan nempel di sini. Akan jadi sisi yang kanan. Ini sisi yang kiri. Ini sisi yang depan. Terus ini akan jadi alas atasnya, atapnya. Berarti ini juga benar. Maka jawabannya yang mana? 1, 2, 3, 4. Oke? Semuanya bisa jadi jaring-jaring kubus. Nah, sekarang kita hitung-hitungan. Pada kubus, biasanya ada 2 hal yang dihitung. Yang pertama, ngitung volume kubus. Oke, warna hitam. Volume kubus. Jadi pada kubus ada 2 hal utama yang biasa dihitung. Yang pertama berkaitan sama volume. Yang kedua berkaitan sama luas permukaan.
Volume kubus dihitung pakai rumus S pangkat 3. Oke? S adalah rusuknya kubus. Rusuk kubus. Panjang rusuk kubus yang dipangkatkan 3. Oke? Kalau luas permukaan nanti dirumuskan sebagai 6S kuadrat. S kuadrat itu satu sisinya luasnya S kuadrat. Dan kubus punya 6 sisi, makanya 6S kuadrat. Nah, di soal ini rusuknya katanya berapa? 6, berarti S-nya sama dengan 6. Yang ditanya apa? Luas permukaan. Berarti luas permukaannya tinggal masukkan ke rumus 6S kuadrat. 6 dikali S-nya 6, berarti 6 dikuadratkan. 6 dikali 6 kuadrat berapa? 36. Coba kalikan 6 sama 36. Dapatnya 216 cm kuadrat. Oke? Lanjut, soal nomor 18. Sebuah kerangka balok memiliki ukuran panjang 10 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 9 cm. Ini kita ngomongin balok. Oke. Balok. Pada balok, rusuknya dibagi atas 3 jenis. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Ini gambar balok. Ini panjang, yang ke belakang kita sebut sebagai lebar, dan yang ke atas kita sebut sebagai tinggi. Oke? Nah, oh iya, lupa. Pada kubus ada satu lagi nanti. Ada volume, ada luas permukaan, dan ada panjang seluruh rusuk. Jadi panjang rusuk total. Panjang rusuk total. Kubus itu rusuknya ada 12, berarti panjang rusuk totalnya adalah 12S. Oke? Nah, balok sama seperti tadi, ada 3 juga yang biasa ditanya. Ada yang nanya volume, ada yang nanya luas permukaan, dan ada yang nanya panjang rusuk total, panjang seluruh rusuknya, rusuk total. Untuk volume balok rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Oke, panjang kali lebar kali tinggi. Kalau luas permukaan rumusnya adalah 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Oke, 2-nya ada di luar. Jadi cari dulu panjang kali lebar, panjang kali tinggi, lebar kali tinggi, jumlahkan semuanya kali 2. Nah, kalau panjang rusuk total itu nanti adalah 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi. Panjangnya ada 4. 1 yang di bawah, yang di atas, yang di belakang atas, yang di belakang bawah. Oke? Sementara tinggi juga 4. 1, 2, 3, 4. Lebar juga 4. 1, 2, 3, 4. Maka panjang total rusuk semuanya 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi. Di soal ini diketahui panjangnya 10 cm, lebarnya 8 cm, dan tingginya 9 cm. Yang ditanya apa? Berapa kerangka balok ini terbuat dari kawat, maka panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat kerangka balok. Ini kerangka balok itu terbuat dari kawat katanya. Berarti semua garis ini adalah kawat-kawatnya. Oke? Yang ditanya berapa panjang seluruh kawatnya? Panjang seluruh kawat berarti sama aja dengan panjang garis. Dan panjang garis-garis ini kita sebut sebagai panjang rusuk total. Oke? Di panjang kawat atau panjang kerangka sama dengan panjang rusuk total. Berapa rumusnya? 4 kali P tambah L tambah T. Berarti 4 kali panjangnya 10 tambah 8 tambah 9. Berapa itu? 4 kali 10 tambah 8, 18. Tambah 9, 27. Berapa 4 kali 27? 108 cm. Maka jawabannya adalah A. Oke? Lanjut. Soal nomor 19. Sebuah akuarium berbentuk balok
memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Oke, kita punya akuarium. Akuariumnya katanya berbentuk balok. Panjang, lebar, tingginya berturut-turut 60, 36, sama 45. Nah, ini baloknya. Akuariumnya berbentuk balok katanya. Terus kemudian katanya akuarium terisi air sebanyak 3/4 bagian. Jadi isinya nggak full, isinya cuma 3/4. Anggap sampai sini nih isinya nih. Ini isi airnya. Oke? Ini isi airnya 3/4 bagian. Oke, ini airnya. Terus kemudian katanya, maka berapa volume air? Oke. Isi air 3/4 bagian. Berarti bisa kita tulis volume airnya adalah 3/4 dari volume balok. Balok berisi air 3/4. Berarti airnya 3/4 dari isi baloknya. Jadi 3/4 dari volume balok. 3/4 kali, apa rumus volume balok tadi? Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, balok ini diketahui panjang lebar turut-turutnya. Panjangnya 60, lebarnya 36, dan tingginya berapa? 45. Berarti 3/4 dikali panjang 60 kali 36 kali 45. Coba ada yang bisa kita coret nggak? 4-nya bisa dicoret sama 60. Berapa 4 sama 60? 60 dibagi 4 jadi berapa? 15. Oke? Nah, sekarang coba kalikan semua. 3 kali 15? 45. Kali sama 36. Coba kalikan jadi berapa? 6 kali 5, 30. 3. 6 kali 4, 24. Tambah 3, 27. 3 kali 5, 15. Satunya ke atas. 3 kali 4, 12. Tambah 1, 13. Kau jumlahkan 0, 7 tambah 5, 12. 1, jadi 1 tambah 2, 3. Tambah 3, 6. 1, 6, 20. Oke? Kali lagi sama 45. Oke? Jadi ini sama dengan 1620 kali 45. Coba 1620 kali 45. 5 kali 0, 0. 5 kali 2, 10. 0 di bawah, satunya ke atas. 5 kali 6, 30. Tambah 1, 31. 5 kali 1, 5. Tambah 3, 8. 4 kali 0, 0. 4 kali 2, 8. 4 kali 6, 24. 2 di sana. 4 kali 1, 4. Tambah 2, 64. 0, 0, 9. 8 tambah 4, 12. 1, 72, 900. Maka jawabannya adalah C. Oke? Lanjut, soal nomor 20. Oke, ini soal terakhir yang kita bahas pada video ini. Soal 21 sampai 30-nya nanti kita bahas di video berikutnya. Nomor 20. Suatu prisma alasnya berbentuk segitiga. Nah, sekarang kita ngomongin prisma. Prisma. Pada prisma, kalau kita mencari volume, maka volume prisma itu rumusnya sama dengan luas alas kita kali sama tinggi. Luas alasnya tergantung dari bentuk alasnya seperti apa. Kalau alasnya berbentuk persegi, maka luas persegi, sisi kali sisi. Kalau berbentuk persegi panjang, luas persegi panjang, panjang kali lebar. Kalau berbentuk segitiga, alas kali tinggi bagi 2. Oke? Kali sama tinggi. Nah, sekarang dikasih tahu, alasnya berbentuk segitiga dengan panjang sisinya. Di alas, sisi alasnya itu panjangnya berapa aja? 3 cm, 4 cm, sama 5 cm. Nah, segitiga apa jenisnya kalau panjangnya kayak gini? Segitiga apa? Tadi di awal kita belajar Pitagoras, oke? Di awal materi matematikanya, di video pertama kita bahas Pitagoras. Nah, 3, 4, 5 itu triple Pitagoras nggak? Iya. Ini adalah angka-angka triple Pitagoras. Karena ini merupakan angka-angka triple Pitagoras, berarti alasnya berbentuk apa? Pitagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Berarti prisma kita punya alas berbentuk segitiga siku-siku. Oke? Berarti alasnya bentuknya kayak apa nanti? Kayak gini alasnya.
Ini 3, ini 4, sisi miringnya 5. Yang paling panjang pasti selalu jadi sisi miring. Ini segitiga sikusiku. Oke. Jadi kalau digambar prismanya, nanti prismanya gambarnya kayak gini. Kira kayak gini gambar prismanya. Oke. Wah, ini nggak lurus, harusnya pakai penggaris. Nah, prismanya kayak gini nih. Alasnya segitiga, bawahnya juga segitiga. Segitiganya segitiga siku-siku. Oke, karena kita lihatnya miring, jadinya segitiga sikunya terlihat miring. Nah, cari luas alasnya. Apa rumus luas alas? Alas kali tinggi bagi 2. Karena dia berupa segitiga siku-siku, alasnya 3. Tingginya otomatis berapa? 4, kita bagi 2. 3 kali 4, 12. Dibagi 2, 6. Ini luas alasnya. Nah, tinggal masuk ke sini. Luas volume, luas alasnya 6 kali tinggi. Tinggi ini bukan tinggi segitiga, tapi tinggi prisma. Ini alas prismanya. Tinggi prismanya berapa? Tinggi prisma katanya sama dengan 15 cm. Berarti 6 dikali 15. Berapa 6 kali 15? 90 cm kubik. Maka ini adalah volume prisma. Oke? Kalau prismanya katanya berupa jajaran bukan jajaran persegi panjang, ya tinggal panjang kali lebar. Oke? Kalau berupa persegi, sisi kali sisi. Oke, kita cukupkan. Jangan lupa nonton video lanjutannya, video ketiga yang ngebahas soal dari nomor 21 sampai 30. Kita sudahi, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.